kita akan melanjutkan ke individual demand. Jadi untuk individual demand ini yang akan kita bahas adalah bahwa nanti pada saat terjadi perubahan harga, maka perubahan harga yang dialami oleh si konsumen, jadi ada perubahan harga di salah satu komoditi yang akan dibeli si konsumen, maka itu akan mempengaruhi budget line dan indifference curve gitu ya, karena berarti kan si konsumen ini akan melakukan penyesuaian dengan pembelanjaan yang dia lakukan, karena di sini berarti budget line yang dia hadapi kan sama gitu ya. Tetapi di sini ketika ada perubahan harga dari salah satu komoditi, misalkan dia harganya naik, berarti dia akan melakukan penyesuaian supaya dia bisa membeli komoditi yang lain. Atau kalau misalkan harganya turun, berarti dia bisa membeli komoditi tersebut lebih banyak dari sebelumnya gitu. Nah, di sini untuk contohnya kita memiliki atau konsumen tersebut memiliki budget yang sama, yaitu I-nya 20. Kemudian sebentar. I-nya 20 gitu ya. Kemudian PC-nya tetap, harga untuk clothing-nya tetap, kemudian harga untuk food-nya itu akan mengalami perubahan, tadinya hanya $1, kemudian di sini jadi $2 dan setengah dolar. Nah, setiap perubahan harga itu akan merubah pembelanjaan pada barang yang dia beli gitu ya. Jadi tidak hanya mengubah pembelanjaan di food saja, tetapi juga mengubah pembelanjaan di clothing. Nah, jadi di sini the price consumption curve yang di titik A, B, dan D itu akan bisa menunjukkan utility maksimum dari setiap market basket yang dilakukan oleh si konsumen tersebut pada saat terjadi perubahan harga. Jadi di sini ada perubahan harga perubahan komoditi yang dia belanjakan di A, B, dan D gitu ya. Jadi di sini menunjukkan perubahan pembelanjaan yang dilakukan karena adanya perubahan harga. Nah, jadi di sini ketika diperhatikan di titik A, si konsumen itu kan membelanjakan 4 unit food, kemudian di B dia membelanjakan 12 unit food, dan di D dia membelanjakan 20 unit food. Nah, ketika dia tuliskan untuk membentuk demand curve itu kan berarti di sini pada saat harganya $2 si konsumen itu membelanjakan 20 unit, kemudian ketika harganya $1 si konsumen tersebut membelanjakan 12, kemudian ketika ketika harganya itu setengah dolar dia membelanjakan 4. Kemudian ketika digambarkan dia membentuk demand curve, ini demand curve. Jadi pada saat harganya $2 itu 4, kemudian ketika harganya 1 tuh 12, kemudian ketika harganya setengah dolar itu 20. Ini kebalik ya. Yang benar adalah yang digambar ini. Jadi sesuai dengan demand curve yang sudah kita pelajari, dia kan slope-nya menurun gitu. Kemudian yang menjadi catatan pada saat kita akan menggunakan demand curve untuk menjelaskan perubahan market basket yang dialami oleh konsumen. Jadi di sini level dari utility yang bisa dicapai oleh si konsumen itu akan berubah pada saat kurvanya juga berubah gitu. Kemudian pada setiap titik di demand curve, konsumen itu akan memaksimumkan
level kepuasannya pada saat MRS itu sama dengan rasio dari harga kedua komoditi tersebut. Jadi dalam hal ini MRS ini akan sama dengan rasio harga dari makanan dan pakaian. Nah, jadi di sini bisa dilihat bahwa pada saat harganya turun, maka rasio harga dan MRS-nya juga turun gitu. Jadi di sini di titik E itu rasio harganya 1, kemudian kalau di titik G rasio harganya itu setengah, kemudian di titik H rasio harganya itu adalah 1/4. Jadi ketika harganya turun, maka rasio harga dan MRS-nya juga turun seperti ini. Nah, kemudian si individual demand itu juga akan terdampak apabila terjadi perubahan income. Kalau yang sebelumnya itu adalah perubahan harga di salah satu komoditi dengan impact seperti itu. Nah, sekarang ini adalah terjadi perubahan income. Nah, di sini ketika ada perubahan income, efeknya juga sama, berarti bahwa si konsumen itu akan melakukan perubahan di market basketnya, tapi dengan catatan bahwa kondisi harganya adalah sama. Jadi di sini yang berbeda atau yang berubah adalah income-nya. Nah, di sini adalah yang terjadi pada saat terjadi perubahan income ya, terjadi perubahan income dan harga komoditasnya itu tetap, akan menyebabkan konsumen itu akan memilih basket komoditi yang akan memaksimumkan level kepuasannya gitu. Jadi di sini ditunjukkan dengan kurva indifferent yang berbeda pada tingkat atau level income yang berbeda juga. Di sini diasumsikan pada gambar ini ya, harga untuk food itu sama $1 dan clothingnya $2 pada level income yang berbeda 10, kemudian 20 dan 30, sehingga di sini titik-titik A, B, dan D di sini itu juga menunjukkan tingkat kepuasan yang berbeda U1, U2, dan U3. Jadi di sini income consumption curve itu akan menunjukkan kombinasi antara food dan clothing yang bisa memaksimumkan utility. Kemudian ketika terjadi perubahan income, jadi budget lainnya itu juga akan shift ke kanan ya. Jadi di sini kan tadi income budget lainnya itu income-nya berubah dari 10, 20, 30, maka budgetnya itu juga akan bergerak ke kanan, makin ke kanan gitu. Sehingga si konsumen itu juga akan mengubah kombinasi dari mengubah dari kombinasi market basketnya itu ke arah kanan, sehingga dia juga akan bergerak ke kanan. Jadi kurva konsumsi income-nya itu juga akan bergerak ke kanan mengikuti perubahan income-nya. Jadi di sini ketika terjadi perubahan income dari 10 ke 20 ke 30 dengan harga yang tetap, kemudian di sini kurva demand-nya itu yang akan bergeser ke kanan, makin ke kanan gitu ya. Jadi semakin banyak komoditi yang bisa dia beli gitu. Jadi di sini ketika income consumption curve itu memiliki positive slope, maka quantity demand ini akan bertambah seiring dengan income. Kemudian income elasticity of demand-nya juga positif, berarti barang tersebut itu adalah normal good.
Kemudian ketika income consumption curve itu adalah negatif, maka quantity demand itu akan semakin menurun bersamaan dengan income. Kemudian income elasticity of demand itu adalah negatif, sehingga karakteristik ini akan menunjukkan bahwa komoditi tersebut itu adalah merupakan inferior good. Ini ya. Jadi di sini adalah inferior good. Jadi di sini hamburger dan steak itu akan berperilaku seperti normal good pada titik A dan B, gitu ya, shift ke kanan gitu. Shift ke kanan ketika income-nya bertambah, tetapi hamburger menjadi inferior good ketika income consumption-nya itu bergerak antara poin B ke poin C. Jadi di sini dia malah bergerak ke kiri untuk yang hamburger ya. Jadi dia tidak makin bertambah ke kanan, makin banyak gitu hamburger yang dikonsumsi, tapi hamburgernya itu menjadi makin sedikit ketika income-nya bertambah antara 20 ke 30. Jadi ketika pergerakannya itu dari poin B ke poin C, ini bisa dilihat yang tadinya dia hamburgernya 10 unit itu menjadi ke kurang dari 10 unit. Kemudian terkait dengan angel curve, jadi angel curve ini terkait dengan jumlah komoditi yang dikonsumsi kemudian berdasarkan dengan income yang tersedia. Jadi jika komoditinya itu merupakan normal good, maka angel curve-nya itu adalah memiliki slope upward naik gitu ya. Kemudian jika komoditinya itu adalah inferior good, maka angle curve-nya itu adalah menurun, slope-nya itu menurun. Ini adalah angel curve yang naik untuk kurva untuk komoditi normal gitu ya, untuk barang-barang normal. Jadi ini adalah income ya, income, kemudian food. Perhatikan di sini bahwa angel curve itu adalah terkait quantity komoditi dengan income-nya, bukan quantity dan harga seperti di demand curve ya. Ini adalah angle curve yang menggambarkan komoditi quantity dari komoditi tertentu terhadap income-nya. Di sini ini adalah untuk angel curve normal good, jadi dia upward. Jadi income-nya makin naik, barang yang dikonsumsi itu adalah makin banyak. Sedangkan ini adalah yang ini ya, bagian yang ini adalah normal good, sedangkan yang di sini ini adalah inferior good. Jadi pada saat income-nya naik, si konsumen itu malah mengurangi konsumsi komoditi tersebut. Nah, kemudian antara barang substitusi dan komplement. Jadi dua komoditi itu bisa dikategorikan sebagai barang yang merupakan substitusi jika kenaikan atau penurunan harga itu akan membawa kenaikan atau penurunan di quantity demand barang yang lain. Contohnya adalah movie ticket dan video rental. Jadi kalau ada kenaikan harga di movie ticket, ya kan, maka di situ dia akan terkait dengan video rental ya. Jadi ketika ada kenaikan harga di movie ticket, itu akan menurunkan berarti kan kalau di movie tiketnya naik, dia akan menurunkan quantity dari movie tiketnya itu, tapi akan menaikkan video rental, karena sekarang yang tadinya mau nonton film sekarang beralih ke penyewaan video gitu. Kalau sekarang udah nggak ada penyewaan video kayaknya, alatnya aja udah nggak ada.
Nah, kemudian ketika dia komplement, di sini ketika terjadi kenaikan atau penurunan harga, itu akan membawa ke penurunan atau kenaikan dari quantity demand yang lain. Jadi di sini contohnya adalah bensin dan motor oil gitu ya. Jadi di sini keduanya merupakan barang komplement di mana kenaikan atau penurunan di harga gasolin itu akan membawa penurunan atau kenaikan di kuantiti si motor oil. Kemudian kedua barang itu akan dikatakan independen jika perubahan harga di satu komoditi tidak membawa pengaruh ke kuantiti demand di barang yang lain. Contohnya ayam dan harga tiket pesawat itu kan ketika terjadi kenaikan harga ayam tidak akan mempengaruhi kuantiti demand di airplane tiket. Kemudian ketika dilihat dari price consumption curve-nya, jika price consumption curve-nya itu downward sloping, slope-nya ke bawah gitu ya, maka dua komoditi ini adalah substitusi, bersifat substitusi, tetapi jika price consumption curve-nya itu menaik slope-nya, maka itu adalah complement. Nah, kemudian terkait dengan efek income dan efek substitusi. Jadi perubahan harga di awal tadi ada perubahan harga yang mempengaruhi individual demand. Nah, jadi perubahan harga itu sebenarnya bisa dibedakan menjadi dua efek. Yang pertama adalah substitusi efek dan yang kedua adalah income effect. Nah, substitusi efek itu maksudnya di mana? Jadi terkait substitusi efek ini adalah terkait dengan perubahan harga barang ketika harganya berubah gitu ya. Jadi ketika harganya berubah maka rasio harganya kan juga berubah gitu. Nah, jadi di sini konsumen itu akan cenderung membeli lebih banyak barang yang menjadi lebih murah. Kemudian akan mengurangi pembelanjaan pada barang yang harganya itu menjadi relatively lebih mahal gitu. Nah, sedangkan di income effect itu bisa dilihat bahwa ketika terjadi perubahan harga gitu ya, ketika terjadi perubahan harga di salah satu komoditi, maka si konsumen ini akan mengalami perubahan di real purchasing power-nya. Jadi seolah-olah ketika ada harga barang yang menjadi lebih murah, seolah-olah si income dari konsumen itu akan menjadi lebih besar. Jadi maksudnya daya belinya, real purchasing power untuk si konsumen ini akan menjadi lebih besar dari sebelumnya ketika ada harga yang turun. Jadi dia daya beli untuk barang tersebut menjadi lebih besar ketika harga tersebut mengalami penurunan. Itu adalah income effect-nya. Jadi di sini biasanya yang akan menjadi fokus perhatian itu adalah bagaimana kita bisa mendeteksi substitution effect dan income effect. Jadi substitution effect ini adalah perubahan pada konsumsi barang yang diasosiasikan dengan perubahan harga dengan catatan tingkat atau level dari utility-nya itu adalah konstan. Jadi ketika ada harga barang yang turun, substitusi efeknya itu akan membawa ke kenaikan dari quantity demand dari komoditi tersebut. Nah, kemudian untuk yang income effect itu adalah perubahan dari konsumsi yang diakibatkan karena kenaikan dari purchasing power atau kenaikan dari daya beli dengan harga komoditas tersebut konstan. Kalau di substitution effect adalah level of utility-nya konstan tetapi rasio harganya tadi berubah, sedangkan yang di sini ini harganya konstan tetapi di sini yang berubah adalah daya belinya. Jadi ketika daya belinya meningkat, quantity demand dari produk itu bisa meningkat atau berkurang.
Jadi untuk yang income effect, bahkan untuk yang inferior good, income effect ini biasanya kecil ya, jadi dia jarang berefek banyak, jadi akan lebih banyak didominasi oleh substitution effect. Jadi kita bisa langsung lihat ke contohnya bahwa di sini budget line awalnya itu adalah di RS, kemudian yang dihadapi market komoditinya itu adalah yang di A gitu ya, antara food sama clothing. Kemudian ketika harganya itu turun, konsumsinya itu akan berubah dari F1 ke F2 karena si konsumen itu sekarang merubah market basketnya dari titik A ke titik B. Nah, kemudian dari sini bisa dilihat bahwa substitusi efeknya itu adalah dari F1 ke E. Jadi dari poin A ke D gitu ya. Ingat bahwa di sini untuk substitution effect itu adalah di yang level of utility-nya sama kan, sama dengan yang di A gitu ya. Tapi di sini berarti di sini untuk komoditi foodnya itu adalah ada di titik E, berarti F1 ke E itu adalah substitution effect, sedangkan untuk yang income effect itu adalah yang di E ke F2. Jadi dari D ke B. Jadi relatif price-nya itu adalah konstan, tetapi daya belinya itu sekarang adalah berubah. Jadi yang di dash line itu adalah yang tadi seolah-olah income-nya menjadi bertambah atau daya belinya itu adalah berubah menjadi lebih besar dari semula. Jadi di sini total efeknya itu adalah substitution effect F1 ke E ditambah dengan income effect dari E ke F2. Nah, itu adalah income dan substitution effect untuk yang normal good gitu ya. Nah, untuk yang inferior good tadi kan berarti di sini sama mulainya dari A gitu ya, dari A kemudian dia akan berubah gitu untuk yang substitution effect tadi level utility-nya sama berarti dari A ke D sehingga di sini dari F1 ke E itu adalah substitution effect. Kemudian untuk yang income effect itu adalah dari pergerakan dari A ke B. Nah, tadi bedanya dengan yang di normal good, B itu ada di sebelah kanan. Nah, di sini dia disebut inferior karena dia menjadi lebih sedikit kan. Jadi di sini EF2 itu adalah income effect, tetapi secara total substitution effect ini akan lebih besar dari income effect-nya gitu. Jadi bedanya dengan sebelumnya, B-nya itu ada di sebelah kanan untuk normal good gitu ya. Normal good, jadi ketika normal good itu kan berarti ketika dia makin income-nya naik dia akan membeli lebih banyak barang gitu ya. Secara general seperti itu, tapi di sini ternyata dia akan membeli lebih sedikit. Jadi E bergerak ke kiri lebih sedikit. Tetapi secara total substitution effect-nya akan tetap lebih besar dari income effect. Nah, untuk special case itu adalah the given good, tetapi ini merupakan kasus yang jarang sehingga tidak kita bahas secara lebih mendalam. Jadi yang lebih menjadi concern itu adalah yang normal good dan inferior good. Jadi sekian dulu untuk materi pada kali ini, semoga bisa terjelaskan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.